Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi rezeki yang ada pada plan B, khususnya royalti prestasi dan royalti kepemimpinan. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan di klik dulu subscribe, like, dan share ya. Oh ya, jangan lupa loncengnya juga diklik supaya nanti kalau saya upload video-video terbaru saya, ya, teman-teman semua mendapatkan notifikasinya. Ya Pak, ini saya mau tanya Pak Dan. Ini kan saya lagi baca-baca dan agak ada yang bingung nih ya kan. Kalau misalkan contoh saya itu kan new leader, Ya, itu berarti kalau di bawah saya, artinya orang yang saya rekrut langsung itu ada repeat order dan timnya ke bawahnya, berarti saya dapat prestasi royalti prestasi itu yang 15.000 ini ya Pak ya? ya kalau new leader betul. Ya, jadi Kalau di bawah saya kan juga ada dua nih new leader ya kan. Ada dua new leader berarti mereka juga dapat 15.000. nah, jadi begini. Nah, ini kita jelasin dulu ya tentang ini kan bicara tentang plan B kan, yang kita bicara tentang royalti prestasi dan kepemimpinan ya. Jadi sebenarnya di plan B itu kan memang selain royalti 20 generasi itu yang sudah besar, tetapi kalau kita juga nggarap bisnis ini dengan baik ya, terutama yang mulai dari plan A-nya itu kan ada reward prestasi. Ya, reward prestasi itu akan digunakan untuk menghitung royalti yang ada di plan B. Jadi mau nggak mau kalau kita ingin mendapatkan reward royalti prestasi dan kepemimpinan, ya berarti kita memang harus garap yang di plan A. Ya, tapi kalau kita nggak garap di plan A hanya satu jalur, maka yang kita bisa dapatkan dari plan B itu hanya 20 generasi saja. Tapi kalau kita pengen juga semua, maka yang di plan A harus kita garap. Karena prestasi itu ada di plan A. Buat prestasi ya. Prestasi itu peringkat-peringkat itu seperti ada new leader, star leader, bronze, silver, gold, platinum dan seterusnya. Itu kan ada di plan A itu, di reward plan A. Ya. Nah, kalau di reward prestasi ya Pak itu. reward prestasi, peringkat. Ya, kalau di plan B itu untuk ngitung selain royalti 20 generasi, kalau peringkat kita new leader maka ada tambahannya sendiri. Royalti prestasi itu ya. Royalti prestasi dan itu besar. Misalnya new leader ini tambahnya alokasinya aja 15.000 coba. Selain dapat yang 5.000, ini 3 kalinya toh. 15.000. Luar biasa loh, besar loh. Jadi royalti prestasi ini nggak bisa juga kita anggap sepele, ini justru ini juga besar ya. Jadi kalau Pak Imam nih new leader kan? New leader. Mas Adi apa? Star ya, star leader ya. Nah, misalnya kita satu jalur nih. Nah, saya ini kan gold. Ya kalau Pak Imam new leader, di bawahnya belum ada new leader, maka kalau ada pembelanjaan atau repeat order di grupnya Pak Imam, selain dapat yang 5.000, Pak Imam dapat tambahan yang 15.000. Oh iya. Ya, nah, Mas Adi kan star leader. Ya. Nah, kalau misalnya dapatnya apa? Padahal Pak Imam itu misalnya di sponsornya Pak Mas Adi. Terus di dalam timnya Pak Imam ada pembelanjaan, anggaplah 1.000 repeat order ya, 1.000 poin, 1.000 repeat order. Nah, Pak Imam dapatnya apa selain yang 5.000 kali 20 generasi ditambah 15.000 kali 1.000 kan? 15 juta. Iya. Nah, terus Mas Adi kan peringkatnya prestasinya ini adalah star leader. Star leader itu mestinya 30 juta. Nah, tapi karena di bawahnya ada Pak Imam yang sudah punya peringkat new leader. Ya. Kalau ini kan 30.000 ya, maksudnya 30.000 ya. Nah, Pak Imam kan new leader kan 15.000. Nah, jadi Mas Adi dapat apa? Dapat 30.000 tetapi dikurangi 15.000
dikalikan 1.000. Ya itu kalau dari ordernya dari grup dari saya. grupnya Pak Imam. Kalau dari grupnya Mas Adi sendiri berarti dapatnya 30.000 ya. Kalau Mas Adi ada grup lain yang belum punya peringkat. Ya, yang belum punya peringkat. Utuh, ya? Nah, itu utuh selain 5.000 ditambah lagi 30.000 kan gede itu. Iya. Kalau saya, misalnya saya ini peringkat saya adalah gold. Gold itu dapatnya 65.000. Nah, di bawah saya ada Mas Adi, ada Pak Imam. Ya, saya nggak ngitung Pak Imamnya, dalam artian Pak Imam nggak masuk Mas Adi kan. Karena satu saya grup lah. 65.000 dikurangi Mas Adi 30.000. Jadi saya masih dapat 35.000 per RO. Bayangin, itu reward prestasi. Royalti prestasi itu besar banget. Menghitungnya per RO ya Pak ya? Dari RO-nya. Pembelanjaan. RO ya, tapi di garis sponsor. RO di garis sponsor. Dari RO yang mulai RO yang berapa Pak? RO yang 350.000 ya ini ya? Kalau yang RO yang 250.000 hand sanitizer nggak memberikan kontribusi di royalti prestasi ataupun kepemimpinan. Tetapi yang 200.000 malah memberikan kontribusi di prestasi dan kepemimpinan. Oh gitu. Nah, cuma kalau yang 200.000 hanya di 2 generasi dia memberikan kontribusi untuk 2 generasi di atasnya, bukan untuk 20 generasi. Dia ada perbedaannya. Nah, kalau 350.000 itu sempurna di plan B semua bisa dapatkan. Itu. Nah, cuma kalau di plan B itu kalau ternyata peringkatnya sama, maka yang berlaku bukan royalti prestasi, tapi royalti kepemimpinan. Jadi ini di halaman selanjutnya. Jadi misalnya begini. Pak Imam nih naik nih jadi star leader. Sementara Mas Adi masih posisi star leader. Kan gitu ya? Iya. Nah, padahal di grupnya Pak Imam ada omset 1.000 RO. 1.000 RO. Ya, 1.000 RO. Maka kan Pak Imam sudah peringkatnya udah star leader, dapatnya selain 5.000 dapat 30.000 misalnya di bawahnya Pak Imam belum ada yang punya peringkat. Nah, terus Mas Adi bagaimana peringkatnya sama? Nah, maka berlaku di sini kita pakai acuannya adalah royalti kepemimpinan. Sesama star leader, maka ada selisih 7.500. Jadi Mas Adi masih dapat. Bukan habis ya? Bukan habis 30 kurang 30 ya? Tapi masih ada selisih 7.500. Jadi itu pakai yang royalti kepemimpinan. Artinya kalau royalti kepemimpinan itu untuk orang yang peringkatnya sama. Ya. Kalau Pak Imam new leader, di bawahnya juga ada new leader. Nah, di grupnya yang new leader bawahnya Pak Imam itu kalau ada repeat order, maka Pak Imam mendapatkan alokasi 3.750. Oh iya. Tadi yang saya tanyakan. Nah, terus ini Pak, bonus kepemimpinan itu bisa dapat sekaligus bonus prestasi Pak? Enggak, kalau sudah masuk ke kepemimpinan di jalur grupnya Pak Imam misalnya, sudah nggak bisa ya dapatnya kepemimpinan, prestasinya sudah nggak ada. Intinya kalau prestasi itu kalau peringkatnya belum sama, ya Pak. Kalau kepemimpinan kalau peringkatnya sudah sama, jadi maksudnya kepemimpinan ya. Dan maksimal dalam satu jalur nih ya, satu jalur sponsor maksimal yang sama cuma satu. Oh gitu. Jadi kalau saya peringkat saya kan gold, Mas Adi gold, Pak Imam gold, maka saya sudah nggak dapat lagi royalti kepemimpinan. Oh iya. Hilang, saya sudah pensiun saya di royalti kepemimpinan. Tapi saya kan kalau saya membangun sponsorship saya banyak, mensponsori yang sponsor saya langsung misalnya 50 orang kan saya masih bisa kesempatan dari 49 yang lain. Tapi dari jalurnya Mas Adi karena sudah sama peringkatnya, Pak Imam sudah gold, Mas Adi juga gold, saya juga gold, maka saya di kepemimpinan hilang. Saya di grupnya Pak Imam atau Mas Adi ini cuma dapat apa? 20 generasi. Itu. Ya. Paham. Jadi memang ini luar biasa dan kita nggak usah khawatir akan habis. Waduh, nanti berarti kalau peringkat sama kita habis, yang bangun lagi yang baru kan, ini rezekinya tanpa batas. Ya, soalnya kan ngerekrut juga nggak cuma 1-2 orang. Harapnya kan bertumbuhnya gantian ya. Pak, ini kan kami baru tahu ada bonus, ya maksudnya potensi bonus royalti RO prestasi dan royalti kepemimpinan. Nah, cara untuk mendapatkan ini bagaimana Pak? Cara mendapatkan? Ya, selama ini kan kita mengenyampingkan, ya. Mengesampingkan nih bonus ini kan. Malah nggak pernah dipikirin ini. Iya.
Memang kan selama ini yang kita ajarkan cuma plan A, plan C, kan selalu di seminar pun hanya itu kan. Karena plan B ini hitungannya memang sedikit agak rumit. Kalau kita sampaikan di seminar malah orang jadi bingung. Waktunya juga waktunya panjang. Betul, waktunya panjang. Nanti peserta juga nggak paham juga, apalagi sudah ngomongkan prestasi royalti kepemimpinan, mereka baru mau mulai kan gitu ya. Nah, tapi mungkin royalti 20 generasi perlu juga untuk bisa kita sampaikan di seminar. Mungkin tambahan-tambahan itu kita harus sampaikan aja royalti 20 generasi. Ya kan? Karena itu penting. Kita ini plan B ini kan rezekinya sebenarnya besar sekali. Rezekinya kan besar banget itu. Itu baru yang 20 generasi aja seperti itu, apalagi tambah ke prestasi, tambah kepemimpinan, wah bisa berlipat-lipat. Ya, bukan main-main itu. Dan kalau ini nggak dihitung harus pasangan ya Pak ya. Misalkan kemarin ada yang cerita katanya kebetulan rekrut satu orang yang bagus saja, di timnya banyak yang order, katanya ada bonusnya keluar juga. Jadi di plan A itu kan binary, memang harus ada 2 minimal kan. Tapi kalau di plan B ini breakaway, tapi breakaway-nya ini breakaway enak banget karena apa? Satu jalur pun bisa dapat royalti. Jadi Pak Imam itu hanya mensponsori satu orang, tapi dari satu orang misalnya nih ya, misalnya nih, saya mensponsori Mas Hadi aja satu orang, tetapi dari Mas Hadi berkembang. Mas Hadi generasi pertama saya, tapi Mas Hadi mensponsori 10 orang. Maka generasi kedua saya kan 10. Banyak. Yang 10 orang masing-masing mensponsori 10, maka generasi ketiga saya udah 100 orang. Coba bayangin itu dan itu berkembang. Semua melakukan repeat order, saya tetap kebagian. 20 generasi. Enak juga ya, padahal hanya mensponsori satu ibaratnya. Iya, jadi di plan B itu sebenarnya enak banget sebenarnya. Ya, tapi kalau mau maksimal ya harus digarap juga plan A-nya. Ya kan, jangan kalau cuma garap plan B-nya ya bagaimana? Pasti kita pengen juga dapat bonusnya kan komplit. Betul. Lagian kalau kita hanya repeat order aja, ibarat garap plan B aja, berarti kan yang royalti prestasi kan juga nggak dapat karena kita nggak bisa naik pangkat. Iya, betul. Nah, di kondisi seperti ini kan Pak, kemarin sudah ada informasi dari perusahaan repeat order itu terendah 200.000 ya. Terus nah 200.000 itu sebenarnya kebutuhan kita untuk hand sanitizer aja itu kalau dipakai terus setiap hari aktivitas habis itu paling sebulan ya. Nah, terus gimana nih untuk menarik ya, mengembangkan potensi repeat order, terus kita juga punya harapan bonus di kepemimpinan. Ya, jadi kalau repeat order kita ini kan 5 macam kan, ada yang 200.000 yang paling kecil itu, tapi bukan hand sanitizer. 200.000 itu dapat produk selain hand sanitizer. Ya, nah, dia hanya memberikan kontribusi 2 generasi saja. Jadi misalnya gini, ini kita satu jalur. Terus di bawahnya Pak Imam nih, misalnya siapa? Mas Anjas misalnya ya. Mas Anjas itu mitranya Pak Imam, sponsornya Pak Imam. Mas Anjas belanja yang 200.000, maka hanya memberikan kontribusi untuk royalti generasinya hanya sampai Mas Hadi. Saya udah nggak kebagian. Ya, tapi saya dapat kebagiannya dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan saya bisa dapat, tetapi dari royalti generasi saya nggak dapat karena yang 200.000 itu hanya kontribusinya hanya 2 generasi. Itu. Tapi kalau yang 250.000 hand sanitizer, ya, 250.000 itu memberikan kontribusi sampai 20 generasi. Tapi tidak memberikan kontribusi untuk prestasi ataupun kepemimpinan. Jadi saya yang dapatnya 5.000 kali berapa. Tapi prestasi kepemimpinan nggak ada karena di situ nggak memberikan kontribusi prestasi ataupun kepemimpinan. Oh, jadi beda-beda ya Pak ya. Kalau yang sanitizer khusus untuk yang royalti 20 generasi, berarti yang 5.000 itu ya. Iya. Tapi kalau 350.000 komplit semuanya. Ya, dia ada memberikan kontribusi 20 generasi, memberikan kontribusi untuk royalti prestasi dan kepemimpinan, serta ada poin untuk krus dan umroh. Jadi itu komplit dengan 350.000. Makanya kalau saran kita, kalau hand sanitizer nggak apa-apa, itu untuk income ya, karena repeat order jual masih ada income. Tetapi kalau yang untuk benar-benar kita membangun tim, membangun bisnis yang passive income ya, misalkan yang 350.000 dapat 2 pok. 2 pok ini kan dipakai sendiri juga habis sebulan. Iya. Kalau toh misalnya
kita mau pakai sendiri tapi masih keberatan karena kebutuhan kita masih banyak, ya cari pelanggan aja. Cukup satu pelanggan atau paling banyak 2 pelanggan, selesai kan kewajiban kita. Itu yang harus dilakukan dan harus kita ajarkan kepada tim kita. Karena sayang nih royalti prestasi kepemimpinan ini juga dahsyat rezekinya. Dan kita juga harus paham ya gambarannya seperti apa kalau antara plan A dan plan B perbedaannya seperti apa, ini kita juga harus paham karena banyak yang tidak paham kan, dikira plan A itu dengan plan B hampir sama gambarnya, padahal berbeda. Jadi saya mensponsori Mas Adi, mensponsori Pak Imam, yang sponsori saya, tapi Pak Imam saya taruh di bawahnya Mas Adi, di gambar plan A-nya satu garis, tapi di gambar plan B-nya sudah berbeda kan, nah, sama-sama antara Pak Imam dan Mas Adi itu generasi pertama saya. Jadi Pak Imam di plan B itu langsung di level pertama ya, generasi pertama saya B1. Karena yang dihitungnya langsung yang mensponsori ya kan, bukan di jaringan seperti yang untuk kita tata untuk mendapatkan reward itu. Iya. Jadi misalnya ada 20 orang nih, yang closing saya semua saya taruh urut di bawah gitu ya. Nah, gambar di plan A ya memang urut begini sampai 20. Tapi gambar di plan B-nya saya yang di keliling saya, generasi saya 20 orang semua berdiri sendiri-sendiri. Jadi nggak ada hubungannya di plan B. Oh iya. Tapi kelebihannya ketika ada peletakan posisi seperti itu bagi saya apa? Ya keuntungannya kalau kita stacking di bawahnya kan itu sangat menguntungkan untuk di plan A dan di plan C. Di plan A itu untuk plan A itu bisa untuk prestasi, ya kan, bisa untuk dapat bonus pasangannya. Oh iya, ya kan. Di plan C ya bisa untuk dapat rewardnya motor, mobil, rumahnya. Kan tetap menguntungkan. Tetap untung ya. Iya. Meskipun saya ngasih taruh di bawah-bawahnya ya di plan A dan di plan C tetap menguntungkan. Hanya nanti di plan B saja yang berbeda. Kan gitu aja sebenarnya kan. Ya, tetap orang dikasih Pak, terus kalau gitu rugi saya dikasih nggak menguntungkan. Enggak. Di plan A masih untung, di plan C juga masih untung. Hanya di plan B beda. Ya nanti kalau nggak mau dikasih saya aja. Berarti poinnya Pak Imam ini tetap menambah poin prestasi saya Pak ya? Iya, untuk prestasi. Menambah peringkat prestasi. Oh iya. Jadi kalau misalnya begini gambaran ekstrimnya nih ya, Mas Adi nih, saya kasih 2 orang, Pak Imam di jalur kiri misalnya, terus siapa X di jalur kanan. Saya kasih semua nih, Mas Adi nggak sponsori 1 orang pun. Kebetulan dua-duanya berkembang bagus, prestasinya bisa tinggi. Bisa sampai prestasinya mau sampai kron pun bisa gitu ya di plan A-nya. Karena sudah ada 2 orang yang sama-sama. Tapi karena nggak pernah mensponsori, nggak pernah dapat bonus di plan B. Betul. Oh, meskipun punya peringkat tapi tidak punya belum tentu dapat. Karena nggak pernah menyponsori. Karena nggak pernah mensponsori. Jadi masih bulat satu aja. Jadi tetap harus bekerja keras, tidak ada yang diuntungkan sepihak, nggak ada Pak. Jadi kalau di plan B itu memang hasil kerja kita sudah. Pak. Memang harus memahami ini memang harus komplit. Nah terus kemudian satu lagi, nih misalnya nih peringkat saya gold. Ya. Nah, terus Mas Adi ini mendahului saya, peringkatnya Mas Adi ini jadi platinum di atas gold. Terus saya dapat apa? Udah nggak dapat apa-apa. Karena udah nggak usah 2 orang, 1 orang pun sudah mengalahkan peringkatnya dengan saya, maka hak saya di royalti prestasi ataupun kepemimpinan hilang. Tapi di jalur saya saja. Hanya di jalurnya Mas Adi. Di grup jalur lain ya masih. Tapi yang 20 generasi yang 5.000 masih dapat Pak. 20 generasi pasti dapat kan, nggak peduli peringkat. Oh, iya masih untung juga. Iya tetap dapat yang 20.000. Makanya upline saya kalau bicara prestasinya atau peringkatnya jauh dengan saya. Mungkin masih nggak tahu new leader apa star leader mungkin kan jauh. Nah, dia udah nggak akan dapat dari grup saya royalti prestasi atau kepemimpinan. Tetapi masih tetap akan mendapatkan 20 generasinya masih dapat. Masih lumayan Pak. Masih lumayan. Jadi itu. Nah, kan kalau kita sudah kalah peringkat dengan mitra kita ya selesai. Untuk di prestasi dan kepemimpinan. Makanya di sini disarankan jangan cuma mensponsori 1 orang, tapi sponsori juga sebanyak-banyaknya. Karena nggak pernah ada ruginya sebenarnya. Gitu. Nah kalau Pak
Dan pengalaman nih Pak yang sampai sekarang 24 bulan ya Pak ya. Peringkatnya sekarang sudah gold. Nah, rata-rata bocorannya Pak sebulan udah nyampe berapa? Ya, karena repeat order kan kemarin sama sekali kita nggak garap ya. Artinya kita ini kan cuma apa ya, repeat order itu alamiah lah, bertumbuhnya alamiah karena hampir semua leader itu nggak paham tentang potensi rezeki di plan B. Jadi mereka nggak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kan hikmah dari kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita terus belajar lagi kan. Oh ini rezeki yang besar yang harus kita garap. Nah kemarin aja yang alamiah tanpa kita kondisikan, bahasanya kan begitu. Itu pun ya variatif sih, naik turun. Tapi dari plan B itu saya yang tertinggi pernah hampir 60 juta. Dari plan B-nya aja. Plan B-nya saja 1 bulan ya, karena plan B itu kan tapi kalau bicara rata-rata kan kenapa ada tertinggi, karena pada saat itu ada order yang cukup besar, tapi kan nggak tiap bulan, ordernya kan periodik kan, mungkin ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, jadi pas itu ada order besar yang bisa naik gitu. Tapi kalau bicara rata-rata dari plan B ini saya sekitar 35 sampai 40 juta sebulan. Padahal itu alami ya? Alamiah, itu belum digarap. Ibaratnya belum digarap ya. Belum digarap. Itu kalau digarap serius itu luar biasa. Makanya ini justru kondisi sekarang ini kan kemudian kita bagaimana cari solusi. Iya, bagaimana di plan A mungkin akan ada penurunan, tapi bagaimana di plan B ada peningkatan. Karena bonus kita ini kan ada bonus harian, ada bonus mingguan, dan ada bonus yang tiap bulan kan. Ya bonus harian sponsor, bonus mingguan pasangan, tiap bulannya kan ada dari plan B. Sampai ribet-ribet motor, mobil, rumah. Jadi sebenarnya kalau lihat betul, saya kemudian pelajari, saya hitung-hitung, kita ini jalankan bisnis ini, itu sebenarnya kalau kita garap benar-benar ini rezekinya unlimited dan sangat mudah di sini nih. Kita garap plan B 350.000, nggak akan memberatkan siapapun kok. Betul. Yang mau nggak bisa untuk dikonsumsi sendiri, dia cari pelanggan saja selesai kok. Iya tuh. Itu kan cuma 1-2 orang pelanggan. Maksud dalam hidup kita mencari 1-2 pelanggan produk kita nggak bisa, padahal produk kita ini banyak. Ada yang untuk kendaraan, ada yang untuk kesehatan, kecantikan, untuk pertanian, peternakan, komplit produk kita. Jadi masuk di mana-mana mestinya bisa. Nah itu yang harus kita selesaikan. Maka kalau ada mitra baru, ajari yang tugas pertama adalah mencari pelanggan, atau kalau dia mampu mengkonsumsi sendiri ya berarti sudah selesai. Tapi kalau dia belum bisa, maka cari pelanggan dulu. Supaya apa? Supaya tugas pertamanya selesai. Baru setelah itu membangun tim. Itu akan lebih keren. Kita langsung sempurna, bisa dapat plan A, plan B, plan C. Bagi orang yang baru ya Pak? Iya. Dengan belanja 350 dengan potensi yang puluhan juta gini ya ringan Pak ya? Ringan. Iya, sebenarnya. Apalagi sekarang IDRS, bagi kita ketemu orang yang belum punya duit pun, ya oke, registrasi dulu 100.000, terus kemudian dia melakukan repeat order, dia jualan, untuk dia akan dapat untung, kan keuntungannya juga lumayan. Dia jual, kita dapat untung, belikan lagi, dapat untung lagi, nanti lama-lama dia ngumpul kan, kemudian dia bisa lakukan mutasi ke LX supaya mendapatkan bonus di plan A, bonus plan B, bonus plan C. Karena kalau masih baru registrasi saja, baru bisa mendapatkan plan B pun royalti 20 generasi. Tapi itu juga besar ya, 20 generasi itu kita tahu lah potensinya puluhan miliar per bulan. Maka kalau membandingkan plan A, plan B, plan C, maka sebenarnya kalau semua sempurna pun, semua sempurna nih, yang paling besar rezekinya di mana? Yang paling besar rezekinya di plan B. Kalau plan A kan plan C kan terbatas ya Pak? Saya terbatas. Ya ketika kita basic ya maksimal 1,67 miliar sudah selesai. Selesai ya. Ya kalau priority bisa sampai 51 miliar kan udah mentok kan. Tapi plan B ini kan puluhan miliar per bulan. Kalau di plan A ya mentok-mentoknya sebulan dari bonus pasangan ya kalau basic ya 18 juta. Tapi kalau di plan dan yang luar biasa itu tadi plan B ini syarat untuk datang plan B begitu mudah, nggak memberatkan siapapun, maka harus kita garap. Syaratnya itu tadi Pak ya, belanja RO dengan ya anggaplah di rata-rata 350 itu sudah merdeka. Ini yang selama ini jarang disentuh nih Pak. Makanya setelah kita pelajari kan PT BES ini memang dahsyat, betul-betul dahsyat. Kita perbandingkan, diadu dengan yang lain pun insya Allah kita ini masih selalu unggul ya.
Cuma mungkin kita ini kalah dalam hal doktrinasinya saja. Iya kan? Karena kita ini memang bekerja gak pakai doktrin kan, orang diajak untuk berpikir realistis saja bahwa hitungannya seperti ini. Saya coba bandingkan sama dua lah ya, saya nggak sebut namanya, tapi dari dua itu hanya sebanding sama kita plan B aja gitu. Betul. Makanya yang lain-lain itu kan banyak doktrinnya yang kuat, diperkuat doktrinnya. Ya. Brainstormingnya, brainwash lah itu. Brainwashnya begitu kuat. Kalau kita malah nggak ada brainwashnya ya, karena kita itu ngajari logika, hitung-hitungan, membuat cerdas gitu ya. Sudah kelihatan di depan. Makanya sayang kalau kita nggak serius, nggak garap sungguh-sungguh. Ya, kalau nggak serius mungkin hitung-hitungannya belum tahu, Ya, harus dihitungkan lagi. Makanya kita harus ajarkan itu kepada mitra-mitra kita. Ya gitu. Jadi kalau plan B, insyaallah yang itu ya nanti kita coba buat gambarannya. Ya, nggak ada. Lebih jelas lagi lah sekarang. Ya teman-teman, jadi itu tadi potensi bonus yang ada di plan B, khususnya royalti prestasi dan kepemimpinan. Wah begitu besar, jadi sayang kalau kita tidak garap, kita tidak kerjakan sungguh-sungguh dengan plan B ini. Nah demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.